jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita. Setuju? Bila kita menawarkan prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, pasang besar-besar pesan itu dimanapun Anda berada. Jangan gentar pada mereka yang kegiatannya merobek poster. Jangan gentar. Jangan gentar dengan mereka yang suka merobek baliho. Jangan gentar. Bila ada baliho dirobek, bila ada poster dirobek, jangan cuma difoto, berikan laporan ke kepolisian, nanti kita tunjukkan siapa yang menghargai pendapat dan aspirasi di Republik ini. Dan kita tidak perlu memberikan spanduk-spanduk penolakan. Kita sambut kedatangan siapa saja sambil mengatakan kami siap untuk disandingkan, kami siap untuk dibandingkan, dan kami yakin bahwa gagasan kita, karya kita, rekam jejak kita, program kita, bila disandingkan maka kita akan bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Jadi teman-teman semua, para relawan yang saya cintai, ini bukan sekedar sebuah perjuangan elektoral. Ini juga bukan sekedar pertontonan. Ini bukan panggung hiburan di mana datang ke depan panggung untuk menghibur, bukan. Ini adalah panggung untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Karena itu kerjakan dengan keseriusan, kerjakan dengan sepenuh hati. Dan ini adalah perjuangan yang membawa nilai, membawa prinsip. Karena itu jadilah relawan teladan. Siap? Jadi apa? Relawan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Partai Nasdem yang kemarin di awal sudah mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Ternyata ini salah satu politik tingkat tinggi dari Surya Paloh yang berani mengusung Anies Baswedan yang dianggap antitesa dari pemerintahan Pak Jokowi karena Pak Anies dianggap oposisi. Dan Partai Nasdem yang semula ini pendukung Jokowi ini berbelok arah mendukung Anies Baswedan. Padahal koalisi pemerintah ini nanti akhirnya kalau saya melihat banyak mendukung Ganjar Pranowo. Nah, inilah trik yang paling jitu dari Surya Paloh untuk menaikkan rating partainya. Sehingga Pak Surya Paloh akan mentargetkan bahwa Partai Nasdem akan masuk peringkat atas. Dan ini saya pikir sangat wajar teman, logika seperti itu. Dan itu menjadi kenyataan. Kenapa begitu? Karena partai yang mengusung calon presiden akan mendapatkan elektoral dari mengusung calon presiden tertentu, termasuk Pak Anies Baswedan. Jadi elektoral dari Partai Nasdem akan naik. Sehingga benar saja yang disampaikan Surya Paloh bahwa Partai Nasdem bisa menjadi partai papan atas. Ketika kita flashback ke belakang, pada saat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno maju menjadi calon presiden, lihat partai Gerindra itu naik kelas teman, naik peringkatnya, ini pemenang kedua setelah PDIP. Bahkan Golkar itu di bawah partai Gerindra. Kenapa begitu? Karena partai Gerindra punya calon presiden yaitu Prabowo Subianto. Banyak kalangan umat Islam, banyak kalangan tokoh-tokoh Islam ini yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Tetapi ini akan berbeda ketika Pak Anies Baswedan maju dan ini mewakili dari kelompok oposisi. Bisa jadi partai-partai yang mengusung Pak Anies Baswedan mendapatkan efek ekor jas atau elektoralnya ini naik seperti PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem. Kita lihat beritanya dari tempo.co.id. Surya Paloh targetkan Nasdem naik kelas jadi partai papan atas di pemilu 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menargetkan
partai akan bisa masuk partai papan atas dalam pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan saat membuka orientasi Bacalek Partai Nasdem se-Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan diikuti ribuan calon wakil rakyat mulai tingkat DPR RI, provinsi, kabupaten, dan kota. Nasdem selama ini dikenal sebagai partai kelas menengah, tapi kami punya harapan dan keyakinan di pemilu nanti, partai naik kelas menjadi partai kelas atas. Tren kenaikan terus berlanjut sejak partai ini dilahirkan, katanya di gedung MICC, Kota Medan, Selasa 8 Agustus 2023. Menurut Surya Paloh, pada pemilu 2014, anggota DPR RI Partai Nasdem hanya 36 kursi. Perayaan suara nasional mendekati 7%. Pemilu kedua naik menjadi 59 kursi dengan perolehan suara nasional 9,6% dari 12,6 juta suara. Jadi bolehlah kita berharap di 14 Februari nanti dari 59 kursi Nasdem menjadi 103 kursi. Dari 12,6 juta suara nasional menjadi 18-20 juta suara nasional. Kenaikan yang cukup signifikan. Tapi sebagai pucuk pimpinan saya melihat kesiapan kader, khususnya di Sumut yang mampu, kreatif, dan inovatif. Leadership yang dimiliki Kakak Iskandar punya confident diri yang kuat. Untuk Sumatera, basis utama kita adalah Sumut, ungkapnya. Misi bersama ini hanya bisa dicapai ketika kemampuan para kader dilakukan secara kolektif, saling bahu-membahu, menjaga soliditas, menjaga kesatuan dan kebersamaan. Seperti yang dikatakan Bung Iskandar, kita berkompetisi bukan di antara kita dengan mereka di luar sana. Ini membuat kegairahan yang mengalirkan energi positif, membangkitkan militansi diri bagaikan api yang tak kunjung padam. Itulah kader-kader Nasdem di Sumut, kata Surya Paloh. Dia meyakini partainya punya kapasitas dan pemilu mendatang adalah momentum. Tanda zaman ini harus kita sambut, seperti menyambut kemenangan yang akan datang kepada diri kita. Tapi tetap dibutuhkan kewaspadaan diri, ucapnya. Surya Paloh mengingatkan bahwa perjuangan untuk meraih hal tersebut tidak mudah. Ia minta seluruh kader harus memperjuangkan sesuatu yang diyakini tanpa kepentingan pragmatis, meletakkan pondasi yang lebih kuat untuk masa depan bangsa dan negara. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Pak Surya Paloh. Memang kalau saya melihat cukup beralasan ketika Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan. Tentu ini akan punya efek, side effect, yaitu naik popularitas dari Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem adalah partai yang pertama mengusung Pak Anies Baswedan. Kemudian disusul PKS dan Demokrat. Jadi tiga partai ini berpeluang untuk mendapatkan suara yang cukup banyak. Demikian juga dengan Partai Umat yang kemarin juga mendukung Pak Anies Baswedan. Ini berpeluang untuk mendapatkan elektoral atau efek ekor jas dengan mengusung Pak Anies Baswedan. Jadi partai baru, di mana partai ini partai yang cukup solid teman-teman ya. Dulu Pak Amin Rais mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional, dan beliau keluar dari PAN dan mendirikan partai baru. Banyak orang yang dulunya masuk PAN itu karena Pak Amin Rais. Nah, bisa jadi kalau Pak Amin Rais mendirikan partai baru, mereka akan berbondong-bondong pindah ke Partai Umat. Nah, efek ekor jas inilah yang harus disambut oleh Partai Umat dengan konkret mendukung Pak Anies Baswedan. Demikian juga dengan partai-partai lain yang mendukung Pak Anies di pemilu 2024. Apalagi kalau kita lihat P3, teman. P3 memang kalau kita lihat secara struktur organisasi ini mendukung Ganjar. Tetapi akar rumput banyak yang mendukung Pak Anies Baswedan. Inilah efek dari Pak Anies Baswedan yang diusung menjadi calon presiden. Jadi partai-partai lain seperti PAN, seperti Partai P3, ini kadernya kemungkinan banyak yang mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi apa yang disampaikan Pak Surya Paloh, saya pikir ada benarnya bahwa Partai Nasdem bisa jadi menjadi partai papan atas di pemilu 2024, dimana juga dengan Demokrat, kemudian dengan PKS dan Partai Umat. Ini bisa naik kelas, bisa naik perolehan suaranya
di pemilu 2024. Karena siapa yang berani melawan arus biasanya ini pendukungnya banyak. Siapa yang ikut arus biasanya ini akan berebut suara, teman-teman. Karena yang ikut arus juga banyak berebut suara. Di antara suara-suara yang mendukung misalkan Ganjar Pranowo. Tetapi suara Anies Baswedan ini saya pikir cukup solid untuk mengusung Pak Anies di 2024. Jadi kita tinggal tunggu saja di pemilu 2024 apakah Pak Anies mampu untuk mengalahkan rivalnya Ganjar ataupun Prabowo Subianto di 2024 yang akan datang. Makasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.